Halo Sobat Diwadegra, selamat datang di channel YouTube Diwadegra. Ini adalah video perdana yang saya upload di channel YouTube Diwadegra. Artinya, channel YouTube Diwadegra adalah channel YouTube yang baru saya buat. Saya berharap kalau channel ini nanti banyak subscribernya, banyak disukai orang, dan itu menjadi motivasi buat saya untuk memajukan channel YouTube Diwadegra ini. Rencana saya untuk di channel YouTube Diwadegra ini, saya akan membahas mengenai desain, termasuk juga dalam dunia editing video. Oleh karena itu sobat, tolong bantu share video ini, termasuk juga channel ini, agar dikenal banyak orang. Dan silahkan komentar di kolom komentar video apa yang kurang, supaya saya bisa membenahi diri saya dalam memberikan konten yang terbaik di channel YouTube Diwadegra ini. Dan untuk di video ini sobat, saya akan membahas mengenai dasar-dasar dalam mendesain menggunakan CorelDRAW. Namun di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Bagi sobat yang menggunakan CorelDRAW X2, X3 atau X5 tidak masalah, karena di sini saya hanya menjelaskan bagian dasar terpenting dalam mendesain. Oke, kita langsung saja sobat ke pembahasan. Saya akan mulai membahas dari fungsi atau kegunaan dari toolbox terlebih dahulu. Untuk posisi toolbox sobat ada di bagian sebelah kiri yang memanjang ini, dan ini secara keseluruhan disebut toolbox. Saya mulai dari pick. Untuk bagian dari pick ini sobat, fungsinya adalah untuk supaya bisa menggeser atau memindahkan objek yang kita gambar. Saya contohkan. Jika saya membuat objek gambar persegi panjang menggunakan rectangle, saya ingin memindahkannya ke bagian halaman ini. Saya tidak akan bisa memindahkan tanpa kembali terlebih dahulu ke pick. Di sini saya akan contohkan tanpa kembali ke pick. Apakah bisa? Saya tarik objeknya, ternyata nggak bisa. Yang ada adalah malah menggambar kembali. Oke, saya akan lanjutkan dengan klik pick. Saya klik objeknya, saya geser. Baru bisa sobat. Sebenarnya sobat, selain pick, ternyata masih ada freehand pick, free transform. Namun kenapa sih saya hanya menjelaskan pick? Ya, seperti yang saya bilang, hanya dasar-dasar penting ya, hanya dasar-dasar yang sering digunakan dalam mendesain. Jadi yang sering digunakan pasti pick. Makanya secara bawaan dari aplikasi CorelDRAW saat kita pertama buka atau install lalu kita buka, secara default ya ini tampilan pertamanya. Artinya yang ditampilkan inilah yang pokok yang sering digunakan. Oke, kita lanjut sobat untuk ke bagian shape. Nah, untuk bagian shape ternyata hanya shape saja sih yang ditampilkan. Namun masih ada smooth, smeared wheel, attach, reveal, smooth, rogan. Tapi kenapa sih cuma shape yang ditampilkan? Seperti yang saya bilang tadi, karena itulah yang sering digunakan. Oke sobat, saya akan tunjukkan apa sih kegunaan daripada shape. Saya contohkan atau saya misalkan saya buat objek persegi panjang menggunakan rectangle. Selanjutnya klik kanan pada objeknya, pilih convert, ya bukan convert to course maksudnya. Lalu kita baru kembali ke bagian shape. Setelah itu sobat, akan kita lihat garisnya berubah dan kita lihat ada titik di sini. Nah, jika sobat seandainya ingin menghilangkan sudut salah satunya, double klik saja, maka garisnya sekarang tinggal 3 atau sudutnya yang tinggal 3 juga. Namun jika sobat ingin mengubah garisnya atau mungkin ingin membelok-belokkannya, contoh sobat ingin membelokkan garis yang miring ini, klik saja di sudut sebelah kanan ini, lalu klik di bagian convert to curve. Sekarang kita lihat ada tanda panah di sini. Kita tarik ya. Bisa kita belok-belokkan. Gampang kan? Jadi itulah untuk fungsi atau kegunaan daripada shape. Kita lanjut ke bagian crop. Nah, untuk crop udah tau lah ya. Dari bahasanya aja udah jelas memotong. Namanya juga crop. Tapi crop yang bagaimana? Oke, saya tunjukkan. Kita gambar objek persegi panjang. Mulai tadi objek persegi panjang ya. Coba kita ganti objek lingkaran atau elips. Wow, kenapa jadi gepeng? Ya, nggak masalah, memang rencana saya mau bikin gepeng. Tapi jika sobat ingin membuat objek yang tidak gepeng secara lingkaran yang bulat, maka klik dulu di bagian elips. Sebelum membuat objeknya, tekan dan tahan tombol Ctrl pada keyboard. Lalu buat objeknya. Gampang. Nah, kita lanjut ke bagian tadi crop. Setelah kita buat objeknya, lalu klik crop. Lalu kita buat seperti ini. Ingin memotong setengah lingkaran mungkin. Yang diambil adalah bagian yang diseleksi. Bagian sebelah kanan akan hilang. Setelah ini tekan tombol enter pada keyboard. Selesai. Kita lihat sudah terpotong, tapi lingkarannya ini tidak memiliki garis tengah. Ya, ini bukan lingkaran ya. Setengah lingkaran maksudnya. Kita lanjut ke bagian ini sobat. Artinya untuk ngezoom halaman kerja sobat. Tapi sebenarnya nggak perlu klik ini juga, nggak masalah. Contoh, saya pilih pick. Nah, saya bisa juga ngezoom kan dengan cara scroll pada mouse. Oke, gampang sih.
Oke, sekarang kita ke bagian pen tool. Untuk pen tool ini sobat, sebenarnya masih banyak bagian dalamnya. Tapi kenapa sih pen tool yang ditampilkan atau pen? Yang saya bilang sobat, karena itulah yang sering dan lebih luas kita dalam menggunakannya. Oke, saya contohkan untuk apa sih pen? Pen itu untuk menggambar dari awal sampai selesai. Artinya kita lebih luas dalam membentukkan garis. Contoh saya akan buat seperti ini. Nah, lebih bebas kan? Oke, saya akan contohkan love gitu ya. Tampilannya atau cara menarik garis nggak beda jauh dengan yang di Photoshop ya. Ya, kalau sobat pernah menggunakan Photoshop sih. Saya akan lanjut ke bagian Smart Fill Tool. Nah, Smart Fill Tool ini itu adalah untuk memberikan warna ya. Contoh saya buat objek persegi panjang, saya akan memberikan warna. Setelah kita buat objeknya, saya kembali ke Smart Fill Tool. Untuk warna di bagian Fill Option, ini artinya adalah untuk warna bagian dalam. Nah, sementara outlet ya untuk warna garis ini sobat. Oke, ini saya pilih warnanya mungkin apa ya? Warna hijau. Lalu outline-nya saya pilih warna merah aja ya. Ini agak macet-macet ya. Oke, setelah itu sobat, lalu kita klik di sini, maka akan ada warna. Kita lihat, kita zoom. Ya, seperti yang dijelaskan di sini outline. Saya pilih warna merah, maka merah. Bagian dalamnya warna hijau ya. Tapi jika warna di bagian outline-nya tidak berwarna, bisa nggak jadi nggak berwarna? Ternyata nggak bisa ya. Tapi bisa dihilangkan kok. Untuk cara menghilangkan garisnya nih, kita klik di bagian ini, kita klik objeknya, lalu matikan aja di bagian ini, non. Sekarang kita lihat, nah sebenarnya udah nggak ada lagi. Ini kita buang aja. Oke, sudah nggak ada lagi. Tadi kita barusan bahas mengenai ini ya sobat, Smart Fill Tool. Sekarang bagian ini rectangle. Ya, kalau rectangle udah tahu lah ya, mulai tadi kita klik-klik aja ya. Itu adalah untuk membuat objek sobat, objek persegi panjang atau persegi. Namun perlu diingat sobat, jika sobat ingin membuat persegi, ya artinya adalah setiap sisinya sama. Sobat harus menekan dan menahan tombol CTRL pada keyboard sebelum menggambar objeknya. Saya contohkan, saya klik dulu di bagian rectangle. Selanjutnya saya akan membuat objek persegi, yaitu artinya setiap sisinya sama sobat. Saya klik dan tahan dulu deh pada tombol keyboard CTRL. Baru saya klik pada mouse, tarik seperti ini. Kan persegi panjang, maksudnya persegi sama sisi. Tapi jika ingin seperti ini, persegi panjang, nggak perlu menekan dan menahan tombol CTRL. Tinggal klik pada mouse, tarik aja. Bebas kan? Oke. Saya delete saja objek ini, kita lanjut lagi sobat. Ya, di bagian ini ellipse, ya sama saja sih seperti yang saya bilang. Cuman jika ingin menggambar lingkarannya supaya lebih bulat, sempurna, jangan lupa ditekan dan ditahan tombol CTRL, lalu klik pada mouse dan tarik. Tapi jika tidak ditekan tombol CTRL dan tidak menahannya juga, jika digambar seperti ini akan leluasa dalam membentuk lingkarannya. Bisa-bisa jadi gepeng. Untuk bagian seperti yang ada ikon bintang ini nggak beda jauh pada ellipse dan juga rectangle. Ya, untuk membuat motif. Cuman di sini motifnya lebih banyak lagi sobat. Oke sobat, untuk di bagian ini saya kira sobat ngerti lah ya. Ini hanya tergantung pada motif yang dibutuhkan saja sih. Tanpa harus kita menggambar dari awal dengan menggunakan pen. Untuk di bawahnya yaitu huruf A ini ya, yang ikon A adalah untuk membuat teks. Ya, bacaan. Oke. Di bagian ini sobat adalah untuk membuat garis dan nanti akan terbentuk persegi panjang setengah gitu deh. Kita klik ya, tarik dulu, klik dan tarik, lalu lepas pada mouse, geser ke sebelah kanan, klik pada mouse. Nah, seperti ini. Menentukan ukuran ya. Contoh saya buat di sini persegi panjang. Lalu saya ingin tahu ukurannya berapa. Ya, sebenarnya nggak perlu ribet-ribet ya. Tinggal lihat aja di sebelah sini. Tapi jika ingin menggunakan ini mengukur, nggak ada salahnya sih. Klik di sini. Oke, tarik, lepas. Ternyata tahu kita ukurannya berapa. Untuk tingginya adalah 34,50 mm. Jadi itu deh intinya. Kalau bagian ini sobat adalah untuk mengukur gitu ya. Ya, untuk mengukur seperti ini, persegi yang bagian sudut. Oke sobat, kita lanjut ke bagian ini. Nah, untuk di bagian ini sobat, strike line connector. Ini untuk membuat garis saja sobat. Tapi untuk yang di bagian ini adalah untuk membuat garis lurus. Klik dan tarik, lepaskan gitu. Begitu juga yang lain-lainnya sobat. Di bagian ini buat siku ya. Ini agak melengkung sedikit.
Oke, saya lanjut sobat di bagian ini sobat. Di bagian ini sangat banyak, ada drop shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude. Oke, saya akan buat dulu atau jelaskan dulu bagian drop shadow. Nah, kalau ini beda-beda fungsinya sobat ya. Saya akan buat objek persegi panjang dulu menggunakan rectangle. Lalu saya akan aktifkan di bagian drop shadow. Setelah itu klik dan tarik di bagian objek ini. Kita akan lihat sebenarnya ada objek di sini. Ya, objek seperti bayangan shadow. Namun kenapa sih nggak kelihatan? Coba kita normalkan dan ini kita naikkan, ini kita naikkan. Kok masih nggak kelihatan juga? Saya warnai dulu objeknya nih warna hitam, baru kelihatan shadownya. Nah, kita kembali ke bagian drop shadow. Kita mau kecilin atau tipisin bisa juga. Di bagian ini sobat bisa kita setting. Sobat bisa coba-coba sendiri. Ini entah kenapa mouse saya mungkin rusak ini, lengket-lengket mouse-nya. Pokoknya itu sobat, drop shadow artinya bayangan. Untuk menghilangkan bayangannya sobat, klik aja nih, hilang. Dan untuk bagian contour, nah setelah kita buat objek, klik dan tarik seperti ini. Oke, ini agak susah sobat ya. Oh iya, ini baru bisa. Untuk mempertebal bagian pinggirnya. Nah, ini bisa juga digunakan pada teks. Aduh, entah kenapa mouse saya ini lengket-lengket. Oke, saya buat dulu bacaan percobaan dan saya besarin fontnya. Saya akan coba menggunakan yang namanya contour. Jadi jika seandainya sobat ingin menggunakan ini dalam teks untuk memperjelas teks juga bisa ya. Warna teksnya mungkin kita ganti warna merah atau mungkin biru. Lalu bagian konturnya itu kita pilih warna. Oke, jadi kalau ini di Photoshop disebut stroke ya, tapi kalau di sini namanya contour. Oke, jadi kita lanjut lagi di bagian blend. Nah, untuk blend ini untuk memperbanyak objek sobat. Contoh sobat, saya akan buat objek lingkaran. Oke, satu lagi di sini. Lalu saya akan memperbanyak atau menyusun lingkaran banyak di sini terhubung. Caranya klik dulu objeknya ini, lalu klik di bagian ini. Ini adalah blend, lalu tarik. Nah, banyak. Namun kita lihat di sini sobat, objeknya terlalu banyak ya. Untuk menguranginya klik saja di sini nih, kurangi ya. Nah, jika ingin menggesernya klik aja bagian ini, akan ngikut. Nah, di sini makin renggang, tapi jika ingin rapatkan ditambah lagi. Jadi itulah fungsi daripada blend. Nah, bagaimana dengan distort? Kita coba pada objek yang baru lagi kita buat. Ini hanya contoh, walaupun lingkarannya nggak terlalu sempurna. Lalu kita klik di bagian distort. Nah, ternyata distort ini adalah mengubah objek lingkaran tersebut ya secara total. Kita lanjut ke bagian envelope. Apa sih fungsi daripada envelope? Kita buat lagi objek baru. Oke, saya akan jelaskan mengenai envelope. Klik di bagian envelope. Kita klik objeknya. Apa sih maksud envelope? Ternyata envelope juga untuk mengubah objeknya. Cuman masih bisa kita arahkan kemana sesuai keinginan kita. Oke, tidak beda jauh dengan distort. Cuman kita lebih agak bebas menentukan arah kemana. Oke, untuk extrude. Extrude ini sepertinya untuk membuat objek menjadi kayak 3D ya atau 3 dimensi. Oke, saya buat persegi panjang. Saya aktifkan di bagian extrude. Ya, mouse saya ini macet-macet. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi itu dia sobat, seolah-olah objeknya menjadi 3 dimensi. Jadi itulah fungsi daripada extrude. Oke sobat, kita lanjut ke bagian paling bawah lagi, yaitu bagian transparan. Untuk transparan sobat adalah membuat objek yang kita gambar menjadi agak transparan gitu ya. Contoh saya buat objek di sini persegi panjang. Saya kasih warna merah, lalu klik transparan. Nah, seperti ini sobat. Oke sobat, kita lanjut lagi untuk bagian ini sobat. Nah, untuk di bagian ini adalah namanya color eyedropper. Ini adalah untuk memilih warna objek yang sudah kita gambar. Contoh di sini saya sudah menggambar objek dan memilih warna seperti ini atau mungkin warna merah. Lalu saya mengambil sampel warna ini, lalu meletakkannya di sini. Jadi itu guna daripada color eyedropper. Nah, bagaimana dengan ini interactive fill? Kalau ini langsung sobat. Jika sobat seandainya memilih warna yang hijau ini, ya, atau yang ini, maka itu akan langsung terbentuk warnanya ke objek. Asalkan objeknya udah diseleksi sekian gitu. Nah, bagaimana dengan yang di bawahnya lagi sobat, yaitu mengenai outline pen. Nah, untuk outline pen sobat adalah untuk bagian warna atau garis warna luar. Ya, kalau kita klik seperti ini kita setting warnanya. Kita okekan. Kita lihat menjadi warna kuning. Oke, itu untuk bagian toolbox sobat. Untuk ini objeknya saya hapus dulu. Saya akan masuk bagaimana cara menyatukan objek. Saya akan coba gambarkan lingkaran. Lalu saya akan buat lagi objek persegi panjang. Setelah itu saya akan coba sobat kecilkan lagi lingkaran ini. Lalu saya masukkan di sini sobat. Saya copy lagi.
Saya berencana ingin menyatukan ini sobat tanpa harus terpisah. Tapi dengan catatan ini menjadi bolong ya. Saya seleksi ini. Tapi saya jelaskan dulu, jika dikasih warna ini sobat, ini biru, ini kuning. Oke. Nah, ini masih terpisah sobat. Bagaimana supaya tidak terpisah? Saya seleksi semua, ini menjadi satu ya. Saya klik ini sobat, ini trim. Oke, saya geser. Nah, ini menjadi bolong. Jadi kita nggak perlu lagi menggambar objek dari awal seperti ini. Artinya supaya cepat. Jadi bagian-bagian yang ini sobat, ya saya seleksi dulu bagian-bagian ini nih, adalah untuk memotong, menggabungkan, pokoknya bagian-bagian mana yang kita inginkan. Oke, saya contohkan lagi sobat. Saya akan buat objek bintang seperti ini. Saya kasih warna hijau. Saya seleksi semua ini. Apa yang terjadi jika saya pilih simplify? Seperti ini jadinya. Oke, saya unduhkan. Jika kita pilih yang ini, apa yang terjadi? Ternyata di sini tertinggal. Kita kasih warna. Jadi separuh. Jadi itu intinya sobat. Kalau sobat ingin menggunakan ini, coba-coba saya sendiri. Fungsinya adalah untuk memotong-motong objek, menyatukan, mengambil bagian mana gitu ya. Nah, jadi itu dia sobat untuk mengenai dasar-dasar dalam mendesain menggunakan CorelDRAW. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sobat dan sobat suka. Tolong bantu share video ini sobat agar banyak kawan-kawan kita tertarik untuk belajar mendesain menggunakan CorelDRAW. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan jumpa di video berikutnya. Salam sobat Diwadigra.